Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai saat Dewa Otsutsuki tertinggi terkejut karena serangan besi hitam yang ia lancarkan tidak mampu menembus tubuh Obito dan Boruto. Serangan berbahaya itu ternyata berhasil ditahan oleh dua dojutsu, yaitu Jan milik Boruto dan Kamui milik Obito. Dalam hati, Dewa Otsutsuki tertinggi berkata, jadi Boruto punya dojutsu bernama Jan yang bisa menghentikan waktu. Lalu si Uchiha itu, mungkin dia maksud Obito, memiliki Rinnegan yang bisa bertukar posisi dengan Amenoteji Kara. Dan si Naruto, dia punya cakra para biju dan kekuatan dari Rikudo. Sekarang malah punya Kamui juga. Tak heran serangan besiku tak bisa menyentuh mereka. Kalau mereka bekerja sama seperti ini, mereka benar-benar jadi ancaman. Aku harus mulai menghancurkan satu persatu kekuatan dojutsu yang mereka punya. Setelah berpikir seperti itu, Dewa Otsutsuki tertinggi mengaktifkan dojutsu Saikyonomi dan menatap tajam ke arah Obito. Seketika, tekanan gravitasi yang sangat kuat keluar dari matanya. Akibatnya, mata Obito mulai retak dan tampak seperti akan meledak. Namun, hal tak terduga terjadi. Kashin Koji tiba-tiba mendorong Obito dan mengambil alih serangan itu. Kedua mata Kashin Koji hancur seketika. Dalam kesakitan, Kashin Koji berkata, "Ini sakit sekali. Kekuatan macam apa yang dimilikinya? Dia bisa menghancurkan mataku hanya dengan satu tatapan seperti itu." Obito yang terdorong oleh Koji tampak kebingungan. Ia berkata, "Koji, kenapa kau melakukan ini? Seharusnya aku yang menerima serangan itu. Aku adalah Edo Tensei. Semua serangan bisa aku pulihkan, kecuali Gudo Dama." Mendengar itu, Kashin Koji menjawab dengan nada marah, "Kau ini bodoh, Obito. Lihat mataku. Sekarang mataku hancur total dan tidak bisa beregenerasi. Serangan itu terlalu kuat. Bahkan regenerasi tak akan menolongmu. Jika barusan aku tak mendorongmu, maka matamu akan hancur seperti milikku. Sekalipun kau adalah Edo Tensei, kau tidak akan bisa menyembuhkannya." Obito pun terdiam. Ia mulai menyadari kesalahan perhitungannya dan mengerti maksud Kashin Koji. Sementara itu, Dewa Otsutsuki tertinggi merasa terganggu dengan tindakan Koji yang menyelamatkan Obito. Ia kembali mengaktifkan dojutsu Saikyonomi dan mencoba menghancurkan Jougan milik Boruto. Namun, kali ini berbeda. Jougan Boruto tidak bisa dihancurkan. Dewa Otsutsuki tertinggi mulai bingung. Ia berkata, "Kenapa Jougan bocah ini tidak bisa dihancurkan? Aku merasakan kekuatan aneh dari matanya. Apa ini karena pengaruh rivalku yang dulu pernah masuk ke dalam dirinya?" Karena marah, Dewa Otsutsuki tertinggi mengeluarkan kekuatan bernama Hakai Ryoku, sebuah kekuatan Shinjutsu yang hanya bisa diperoleh setelah memakan buah cakra dari banyak planet. Saat kekuatan itu dilepaskan, ratusan duri keluar dari tubuhnya dan melesat ke segala arah, menyerang Boruto dan yang lainnya. Namun Boruto cepat bereaksi. Ia memperlambat waktu dan menyelamatkan semuanya dengan menciptakan banyak bayangan lewat Tajuka Gebunshi no Jutsu. Mereka semua dipindahkan ke atas pohon agar tidak terkena serangan duri tersebut. Setelah waktu kembali berjalan normal, duri-duri itu menghujani tanah dan menancap hingga masuk ke dalam pohon. Beberapa detik kemudian, semua duri itu meledak dengan dahsyat. Seluruh bayangan Boruto pun langsung menghilang. Ledakan itu bahkan lebih kuat dari ledakan Bijudama. Melihat Boruto bisa menghindari serangannya, Dewa Otsutsuki tertinggi menjadi semakin marah dan kembali menciptakan Hakai Ryoku dalam jumlah lebih besar, kali ini dari bawah tanah. Duri-duri itu hendak menembus tubuh Boruto dan rekan-rekannya, tapi Boruto bertindak cepat. Ia melapisi tanah yang mereka injak dengan cakra Jougan berwarna merah, dan hasilnya, duri-duri itu tidak bisa menembus karena terperangkap dalam lapisan cakra itu. Tanpa menunggu lama, Boruto melesat ke arah Dewa Otsutsuki tertinggi dan menusukkan tongkat Rikudo ke perutnya. Ia berteriak, "Obito, sekarang waktunya kau gunakan kekuatanmu." Obito langsung membentuk Budodama di tangannya menjadi sebuah tongkat panjang dan menusukkannya ke perut Dewa Otsutsuki tertinggi, tepat di samping tongkat Boruto. Obito berkata, "Naruto, cepat! Gunakan segelmu sekarang." Kedua tongkat sudah tertancap. Naruto langsung bergerak. Ia memegang pundak Obito dan Boruto. Kurama berbicara dari dalam Naruto,
Segel ini adalah teknik segel paling kuat milik para Biju. Segel ini pernah ampuh terhadap Kaguya di masa lalu. Aku yakin bisa juga berhasil melawan Dewa Otsutsuki ini. Naruto mengangguk dan menjawab, baiklah. Semoga saja kali ini berhasil. Boruto dan Obito menambah kekuatan gravitasi dari tongkat mereka agar tubuh Dewa Otsutsuki tidak bisa bergerak. Sementara itu, Naruto mulai menyerap cakra dari Kurama. Boruto bertanya, "Ayah, bagaimana? Apakah cakranya sudah cukup?" Naruto menjawab, "Ini sudah lebih dari cukup. Sekarang kita mulai." Naruto menempelkan telapak tangannya ke pundak Boruto dan Obito. Kedua tongkat mulai ditarik perlahan-lahan dari tubuh Dewa Otsutsuki tertinggi. Boruto berkata dengan penuh tekanan, "Tarik terus sekuat tenaga." Dewa Otsutsuki tertinggi mulai merasa sakit. Ia berkata, "Sial. Ini menyakitkan. Boruto, bagaimana mungkin kau bisa melakukan ini padaku?" Merasa terpojok, Dewa Otsutsuki tertinggi mengaktifkan dojutsu pemutus segel. Tongkat milik Boruto mulai retak. Tapi Boruto memperlambat waktu agar Dewa Otsutsuki tidak bisa bergerak. Sementara itu, Naruto terus menarik cakra dari tubuh dewa itu, dan cakra Kurama mulai keluar berupa asap berwarna kuning. Namun tepat ketika cakra hampir keluar seluruhnya, mata Saikyonomi milik Dewa Otsutsuki aktif kembali. Dalam sekejap, lokasi pertarungan berpindah ke planet bumi. Tongkat yang tertancap di perutnya terputus, dan rencana mereka pun gagal. Boruto yang frustrasi berkata, "Sial. Kenapa dia malah membawa kita ke planet bumi?" Obito menatap ke arah rekan-rekannya dan berkata dengan suara pelan, "Aku tidak begitu paham dengan rencana mereka secara keseluruhan. Tapi satu hal yang aku yakini, semua ini pasti ada kaitannya dengan pohon Shinju." Mendengar ucapan itu, Dewa Otsutsuki tertinggi memalingkan pandangannya ke arah Boruto dan berbicara, "Bertarung di dalam dimensi Jougan milikmu itu terasa tidak adil. Dimensi itu benar-benar di bawah kendalimu sepenuhnya. Karena itulah, aku membawa kita semua kembali ke planet bumi. Di sini, gravitasi dan kondisi alamnya lebih seimbang, jadi tidak ada pihak yang terlalu diuntungkan. Sementara itu, di dekat pohon Shinju milik Shibai, Kawaki bersembunyi di balik semak-semak sambil mengamati dari kejauhan. Dengan nada serius, dia berbisik, "Siapa lagi yang datang sekarang? Aku bisa merasakan cakra yang sangat besar dari orang itu." Dari markas Kara, Amado yang masih terhubung dengan penglihatan Kawaki lewat teknologi, mengamati situasi dengan tenang. Ia berkata, "Akhirnya, Dewa Otsutsuki tertinggi benar-benar muncul. Tapi jika dilihat dari cakranya, kemungkinan besar itu hanya Bunshin." Dari kalimat Amado ini, bisa disimpulkan bahwa dia memiliki akses tidak hanya ke penglihatan, tetapi juga pendengaran Kawaki dari jarak yang sangat jauh. Kawaki kemudian kembali berbisik, "Aku tidak ingin Nana Daima terluka. Sepertinya aku harus segera mengirimnya kembali ke dimensi rahasiaku. Kalau dia tetap di sini, nyawanya bisa terancam karena musuh yang baru saja muncul ini." Lalu, adegan berganti kembali ke lokasi pertempuran, di mana Boruto sedang berhadapan langsung dengan Dewa Otsutsuki tertinggi. Sang dewa melirik ke sekeliling dan berkata, "Pohon Shinju ini telah menyerap banyak cakra dari para aliansi kalian. Tangan kananku sudah melakukannya sejak pertama kali tiba di sini. Dengan kondisi seperti ini, aku tidak perlu repot-repot mencari mangsa lagi." Sasuke yang berdiri tidak jauh dari Boruto langsung memberikan instruksi, "Kita harus membagi tugas sekarang. Satu kelompok akan melawan Dewa Otsutsuki tertinggi, dan kelompok lainnya akan menyelamatkan para aliansi yang terlilit oleh akar pohon Shinju." Sasuke melanjutkan dengan keyakinan, "Aku yakin kita bisa menghentikan Zeno karena Shibai sendiri sudah disegel oleh Dewa Otsutsuki tertinggi." Mendengar itu, Indra mengangguk dan menimpali, "Benar, kita tidak bisa membuang waktu. Kita harus segera menyelamatkan para aliansi. Pohon ini bisa membunuh mereka kapan saja." Tim pun segera dibagi menjadi dua. Kelompok pertama, yaitu Boruto, Obito, Naruto, Sasuke, dan Madara akan menghadapi Dewa Otsutsuki tertinggi. Sementara kelompok kedua yang terdiri dari Asura, Indra, Himawari, Hagoromo, Hamura, dan Toneri akan fokus menyelamatkan para aliansi. Setelah membagi tugas, mereka semua bergerak sesuai peran masing-masing. Boruto lalu menatap ke arah Dewa Otsutsuki tertinggi dengan tatapan penuh tekad, lalu bertanya, "Sekarang, apa rencana kita?" Madara menjawab sambil tetap waspada, "Untuk rencana utama, biar aku dan Sasuke yang atur. Boruto,
Kamu sebagai shinobi dengan kekuatan paling tinggi di antara kita, harus benar-benar cepat dan tepat saat waktunya tiba. Boruto mengangguk dan berkata, baik, aku mengerti. Tapi aku butuh tahu detailnya sekarang. Madara melanjutkan, aku dan Obito akan menjadi pengecoh. Kami akan terus menyerang tanpa henti untuk membuka celah. Karena kami adalah Edo Tensei, kami tidak bisa mati, jadi tidak masalah kalau kami harus terus berada di ujung tanduk. Tapi kamu, Boruto, kamu akan menjadi penyerang terakhir. Tugasmu adalah memberikan serangan penutup yang benar-benar mematikan setelah kami membuka celah itu. Boruto menjawab dengan suara tegas, jadi begitu ya, Paman Madara. Aku mengerti. Aku akan bersiap. Boruto yang sudah memahami rencana itu bersiap menyelesaikan pertempuran demi melindungi bumi dari kehancuran. Namun, tepat saat ia akan menggunakan kekuatan Jougan dan karmanya untuk menyerang Bunshin Dewa Otsutsuki tertinggi, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Boruto mendadak terjatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri. Sasuke yang melihat kejadian itu langsung bergegas mendekat. Ia memeriksa detak jantung dan aliran cakra Boruto. Apa yang terjadi? Kenapa dia tiba-tiba seperti ini? Padahal detak jantung dan cakranya terlihat normal, kata Sasuke dengan bingung. Di saat bersamaan, ditampilkan bahwa Boruto kini berada dalam alam bawah sadarnya. Ia berdiri di tempat yang penuh cahaya putih, tanpa pohon, tanah, atau bentuk kehidupan lainnya. Ia berkata pelan, tempat apa ini? Apa aku sudah mati? Ia menoleh ke sekeliling dengan bingung. Tiba-tiba, sesosok Otsutsuki berjubah putih dan berwajah penuh luka mendekatinya. Boruto terkejut dan spontan berkata, kau lagi? Tolong, jelaskan. Ini sebenarnya tempat apa? Otsutsuki itu menjawab dengan tenang, ini adalah bagian paling dalam dari alam bawah sadarmu. Tempat ini bahkan tidak bisa diakses oleh Momoshiki yang berada di tubuhmu. Boruto hanya terdiam, menatap dalam ke arah Otsutsuki misterius itu. Sosok tersebut lalu berkata dengan serius, aku tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan hal yang tidak penting. Jadi dengarkan aku baik-baik. Aku adalah rival Dewa Otsutsuki tertinggi di masa lalu. Kami berdua belum menjadi leluhur saat itu. Tapi terjadi sebuah kejadian besar, yaitu pertempuran besar antara Otsutsuki yang memperebutkan buah cakra. Pertempuran itu menyebabkan seluruh Dewa Otsutsuki sebelumnya tewas. Kami berdua akhirnya menggantikan mereka sebagai pemimpin pusat karena kami yang terkuat saat itu. Ia melanjutkan ceritanya, saat kami memimpin, aku memutuskan untuk menghentikan budaya memanen buah cakra karena hal itu hanya akan memicu perang kembali. Tapi rivalku tidak setuju. Ia menganggap panen buah cakra adalah hak kami. Akhirnya aku dikhianati. Dia dan para pengikutnya mengepungku dan pertempuran besar pun terjadi. Awalnya aku menang. Dia hampir mati. Tapi dia malah menyerap semua pengikutnya sendiri dan kekuatannya pun melampaui diriku. Dia menghajarku sampai aku tidak bisa berdiri lagi. Dia terus memanen buah cakra dan memakannya hingga ratusan kali. Kini, kekuatannya sudah jauh di atasku. Sosok itu lalu berkata lebih lirih, aku akhirnya pergi jauh dari markas pusat Otsutsuki. Aku bersembunyi di tempat yang sangat jauh. Dalam petualanganku, aku menemukan sebuah planet tempat tinggal Otsutsuki lainnya. Di sanalah aku bertemu dengan Toneri Otsutsuki. Sejak pertemuan itu, kami mulai menyusun rencana untuk menghentikan klan pusat Otsutsuki agar mereka tidak lagi memanen buah cakra dari planet lain. Saat itu, aku dan Toneri merasa bingung tentang bagaimana cara mengalahkan rivalku yang kini telah menjadi Dewa Otsutsuki tertinggi. Aku menatap Toneri dan berkata dengan nada cemas, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kekuatan musuh terlalu besar. Toneri pun berpikir sejenak lalu menjawab, aku sudah memikirkan satu jalan. Mungkin tidak mudah, tapi ini satu-satunya harapan kita. Aku akan memberikan takdir khusus kepada Hinata. Aku menatapnya bingung, lalu bertanya, apa maksudmu memberikan takdir? Apa yang akan terjadi dengan Hinata? Toneri menjelaskan, Hinata akan menjadi kunci untuk menciptakan Jougan di generasi berikutnya. Prosesnya sudah aku mulai sejak lama. Karena itu, aku sempat membawanya ke bulan. Hinata memiliki hubungan darah dengan Kaguya dan kekuatan Biju juga mengalir dalam dirinya. Dia sangat cocok untuk dijadikan media menurunkan kekuatan itu. Setelah itu, kami memberikan kekuatan Shinjutsu dan mentransfer cakra ke tubuh Hinata, berharap anaknya nanti bisa memiliki Dojutsu Jougan. Ketika aku menjelaskan semuanya kepada Boruto, dia terlihat terdiam, lalu perlahan bertanya, jadi,
Semua ini sudah ditakdirkan untukku sejak awal? Apa benar aku bisa mengalahkan Dewa Otsutsuki tertinggi hanya dengan kekuatan ini? Lalu, sosok misterius Otsutsuki yang merasukinya muncul dan menjawab, "Tenang saja. Aku akan memberimu mataku." Mata ini adalah gabungan dari Rinnegan, Byakugan, dan Dojutsu langka lainnya. Kau bisa mengakses kekuatannya sesuka hatimu. Aku menatapnya serius lalu bertanya, "Kalau begitu, kenapa kau tidak ikut bertarung langsung bersama kami?" Sosok itu menggelengkan kepala dan menjawab dengan nada tenang, "Untuk saat ini aku tidak bisa membantu. Ada ancaman lain yang sedang muncul di markas pusat Otsutsuki. Aku harus ke sana." Setelah berkata begitu, dia tiba-tiba menghilang begitu saja. Boruto tampak kesal dan berkata dengan nada kecewa, "Sial, dia pergi begitu saja. Padahal aku masih ingin tahu lebih banyak." Beberapa saat kemudian, adegan berpindah. Boruto terlihat berada di pangkuan Sasuke. Dia mulai tersadar dan memanggil ayahnya dengan suara lemah, "Ayah! Ayah, aku di sini." Naruto segera menoleh dan berkata khawatir, "Boruto? Ada apa? Ceritakan padaku apa yang terjadi." Boruto tidak langsung menjawab. Dia hanya terdiam sambil mencoba bangkit, lalu perlahan menoleh dan memandangi ayah dan gurunya. Saat itu, mata kirinya berubah bentuk. Sasuke yang melihat hal itu berkata, "Boruto, matamu itu bukan mata biasa, ini luar biasa." Boruto pun berdiri dengan mantap lalu berkata, "Guru Sasuke, ayah, tolong bantu aku. Aku harus segera mengalahkan Dewa Otsutsuki tertinggi sebelum dia menyerang lebih jauh." Naruto dan Sasuke mengangguk. Naruto menjawab, "Tentu, kami akan membantumu. Tapi, sebenarnya apa yang terjadi?" Matamu berubah dengan sangat cepat. Boruto tidak menjelaskan banyak. Dia langsung melesat ke arah Dewa Otsutsuki tertinggi. 6 bola Gudodama muncul mengelilingi tubuhnya. Dia memusatkan cakra, lalu menghilangkan bola-bola itu. Dewa Otsutsuki tertinggi yang melihat hal itu berkata dalam hati, "Mata itu? Sial, bukankah itu mata milik rivalku di masa lalu?" Jadi benar dia memberikannya pada anak ini. Tiba-tiba 6 bola Gudodama muncul kembali, kini tepat di sekitar tubuh Dewa Otsutsuki tertinggi. Boruto segera meledakkannya dengan kekuatan Shinjutsu. Ledakan itu membuat tubuh Dewa Otsutsuki tertinggi membeku. Boruto lalu mengaktifkan Jogan di mata kirinya. Seketika, tubuh musuh benar-benar membeku total. Melihat ini, Naruto dan Sasuke menggabungkan kekuatan Rikudo mereka untuk memberikan segel agar dewa itu tidak bisa bergerak lagi. Setelah proses penyegelan selesai, Boruto mengedipkan matanya, dan ledakan besar terjadi. Tubuh Dewa Otsutsuki tertinggi pun hancur berkeping-keping. Naruto kagum dan berkata, "Matamu luar biasa, Boruto, hanya dengan satu tatapan, kau bisa menghancurkan musuh sekuat itu." Boruto membalas, "Aku harus berterima kasih pada kekuatan yang diberikan oleh Otsutsuki itu. Tanpa mata ini, aku takkan bisa melakukannya." Namun, saat mereka mulai merasa lega, Naruto melihat cakra berterbangan di udara. Dia berkata, "Tunggu, aku masih merasakan cakra dewa itu, dia mungkin sudah mati, tapi sisa kekuatannya belum hilang." Saat menatap ke atas, tiba-tiba muncul sosok berjubah putih. Dengan telapak tangannya, dia menyerap semua cakra yang berterbangan. Boruto segera bereaksi dan berkata, "Jangan biarkan dia pergi." Dia langsung melesat dan menebas sosok itu, tapi sosok berjubah putih itu menghilang seketika. Boruto kesal dan berkata, "Kemana dia pergi? Guru Sasuke, cepat lacak dia dengan Rinneganmu." Adegan pun berpindah. Sosok berjubah putih itu muncul di markas Kara. Ia membawa tongkat panjang, lalu membuka jubahnya dan berkata pelan, "Akhirnya, aku bisa melampaui Boruto. Sekarang aku hanya perlu melepaskan limiter ini dari tubuhku." Sosok itu ternyata adalah Kawaki. Ia berjalan menghampiri Amado yang sedang duduk di depan komputer. Amado menatapnya heran lalu berkata, "Kawaki, sepertinya ada sesuatu yang berubah dalam dirimu. Aku bisa merasakan cakra yang sangat berbeda." Kawaki membalas dengan nada marah, "Kenapa kau memasang limiter dalam tubuhku? Bahkan kau juga bisa mengendalikannya dari jauh. Cepat lepaskan semuanya." Amado dalam hati berpikir, bagaimana bisa dia sadar? Apa mungkin kekuatan Dewa Otsutsuki memberinya insting setajam ini? Ia merasa khawatir karena Kawaki menyadari limiter yang telah dipasangnya. Adegan kembali berpindah ke Boruto yang masih merasa bingung. Ia berkata, "Siapa tadi sosok berjubah putih itu?
Rasanya aku pernah melihatnya, tapi aku tak ingat di mana. Naruto menjawab, aku juga tidak tahu tapi yang jelas, dia menyerap seluruh cakra dari Bunshin Dewa Otsutsuki tertinggi. Ini bisa jadi ancaman besar. Boruto mengangguk pelan dan berkata, tubuhnya terasa tidak asing, aku yakin aku pernah merasakannya sebelumnya. Sementara itu, di markas pusat Otsutsuki, Dewa Otsutsuki tertinggi yang asli sedang duduk sambil berkata, sial, Bunshinku gagal. Tidak ada gunanya menyuruh bawahanku menyerang lagi. Bocah itu pasti bisa mengalahkan mereka. Aku akan turun tangan sendiri ke planet bumi. Ia lalu mengangkat tangannya dan merubah tubuh Kaguya menjadi buah cakra, lalu memakannya. Kaguya pun benar-benar mati. Tidak hanya itu, ia juga memanggil ratusan Otsutsuki kelas bawah, lalu mengubah mereka menjadi buah cakra dan memakannya juga. Setelah itu, ia berkata dengan suara berat, dengan semua ini, jangan harap kau bisa menang, Uzumaki Boruto. Cerita dimulai saat Kaguya sedang berbicara dengan kedua anaknya. Ia terlihat serius dan tenang. Dalam percakapan itu, Kaguya menyampaikan bahwa ia telah memutuskan untuk memberikan sebuah replika buah cakra. Buah ini bukan buah biasa, tapi merupakan gabungan dari kekuatan para Otsutsuki. Kaguya menjelaskan bahwa kekuatan tersebut nantinya akan diberikan kepada Boruto. Setelah itu, cerita berpindah ke Boruto yang sudah siap siaga. Ia berdiri dengan mantap, menggenggam pedang Kusanagi di tangannya. Boruto berbicara sambil menatap lurus ke depan. Ayah, Kashin Koji, dan juga Toneri akan segera datang ke sini. Shibai Otsutsuki sudah tahu kalau aku telah kembali, dan sekarang dia bergerak ke arah kita. Sasuke yang berdiri tidak jauh darinya mengaktifkan Rinnegan dan mengangkat pedang Kusanagi yang dikelilingi oleh Chidori Rikudo. Dengan suara tenang tapi tegas, Sasuke berkata, Boruto, mungkin ini akan menjadi pertempuran terakhir kita melawan Shibai. Apapun yang terjadi, kita harus bisa mengalahkannya secepat mungkin. Kita tidak bisa membiarkannya berlama-lama di sini. Naruto yang mendengar ucapan Sasuke langsung mengaktifkan mode Rikudo dan Kurama secara bersamaan. Ketiganya lalu berdiri sejajar. Aura mereka terlihat kuat dan penuh tekad. Sarada yang melihat pemandangan itu tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Ia berkata dengan suara sedikit bergetar, aku tidak menyangka. 3 shinobi terkuat berdiri di depanku sekarang. Boruto, kamu seumuranku, tapi kau bisa berdiri sejajar dengan ayahku dan Nanadaima. Aku benar-benar kagum padamu. Tak lama setelah itu, Himawari datang. Aura cakra Kurama menyelimuti tubuhnya dengan sangat kuat. Matanya memperlihatkan garis-garis hitam di wajah, menandakan kekuatan besar dalam dirinya. Dengan nada serius, Himawari berkata pada ayahnya, Ayah, aku tahu dulu aku masih sangat lemah, dan ayah selalu melarangku untuk ikut bertarung. Tapi sekarang sudah berbeda. Ayah tidak perlu khawatir lagi. Aku sudah berubah dan lebih kuat. Aku ingin melindungi orang-orang yang penting bagiku. Naruto melihat Himawari dengan tatapan penuh kehangatan. Ia merasa bangga dan menjawab, Himawari, kau sudah tumbuh menjadi sangat hebat. Ayah bangga padamu. Untuk sekarang, ayah tidak akan melarangmu lagi. Ayah percaya kau sudah cukup kuat untuk menjaga dirimu sendiri. Setelah itu, mata Tenseigan milik Himawari aktif. Pupih matanya berubah menjadi biru terang. Resonansi cakra antara dirinya dan Kurama mulai meningkat, dan kekuatan itu membuat mode cakranya berevolusi. Sebelumnya, Himawari hanya memiliki mode Kurama berwarna kuning, tapi sekarang jubah panjang bermotif six pads muncul di tubuhnya. Dalam hati, Himawari berbicara pada Kurama yang ada di tubuh Naruto. Rasanya aneh bicara pada diriku sendiri. Aku ingin bicara langsung dengan Naruto. Buatlah tempat khusus dalam alam bawah sadar yang hanya bisa diakses oleh kita berempat. Kurama pun menjawab, itu ide bagus. Aku akan membuatnya sekarang. Tidak lama kemudian, Kurama menciptakan ruang alam bawah sadar yang hanya bisa diakses oleh mereka berempat, agar mereka bisa berdiskusi kapanpun tanpa diketahui siapapun. Kurama lalu berkata, dengan alam bawah sadar ini, kita bisa berbicara bebas. Tidak ada yang akan mendengar kita. Naruto mengangguk dan menjawab, bagus, Kurama. Ini akan sangat membantu jika aku dan Himawari terpisah nanti. Beberapa saat kemudian, Kurama terlihat serius menatap Naruto. Ia berkata, Naruto, aku ingin mengatakan hal penting. Shibai adalah musuh terkuat yang pernah kita hadapi.
Aku belum pernah melihat musuh sekuat ini sebelumnya. Tapi aku masih menyimpan satu kekuatan rahasia yang belum pernah kugunakan, karena risikonya terlalu besar. Naruto terkejut mendengarnya. Ia mengerutkan alis dan berkata, "Kekuatan apa yang kau maksud? Apakah kekuatan itu cukup kuat untuk mengalahkan Shibai?" Kurama menjelaskan, kekuatan ini adalah tingkatan yang lebih tinggi dari Baryon Mode. Jika semua syarat terpenuhi, kekuatannya bisa 10 kali lipat lebih besar dari Baryon Mode. Naruto kembali bertanya, apa saja syarat yang harus kupenuhi untuk menggunakan kekuatan itu? Kurama pun menjelaskan dengan perlahan, konsep dasarnya sama seperti Baryon Mode, yaitu menggunakan cakra kita sebagai bahan mentah untuk menciptakan energi baru. Tapi kali ini, cakra dari seluruh biju harus dikumpulkan. Cakra itulah yang akan digunakan untuk membentuk energi baru yang kekuatannya tidak terbatas. Kalau berhasil, mungkin satu gerakan tangan saja cukup untuk menghancurkan satu planet. Naruto mendengarnya dengan wajah kaget. Ia terlihat belum memahami seluruh risiko yang dimaksud. Ia pun bertanya lagi, "Kurama, kalau kekuatan itu kita pakai, apa risikonya?" Kurama menjawab, "Dulu aku mati karena Baryon Mode. Tapi kali ini beda. Jika kita memakai kekuatan ini, aku, semua biju, dan bahkan kau sendiri, bisa mati. Cakra kita akan terbakar habis dan tidak bisa berfungsi lagi. Kita tidak akan bisa hidup sebagai shinobi seperti biasanya." Naruto terdiam mendengar penjelasan itu. Lalu Shukaku ikut bicara, "Naruto, jika keadaan sudah terlalu terdesak dan tidak ada pilihan lain, aku siap mati demi dunia shinobi. Gunakan saja kekuatan itu." Namun Naruto menjawab dengan pelan, "Shukaku, tunggu dulu. Aku belum bisa memutuskan sekarang. Risikonya terlalu besar. Kalau Shibai tetap hidup setelah kita mengorbankan segalanya, maka semuanya akan sia-sia." Shukaku menanggapi dengan tenang, "Aku paham perasaanmu. Tapi jika Shibai terlalu lama di sini, maka bumi bisa hancur." Kurama terlihat merenung dengan wajah serius. Naruto memperhatikan itu dan bertanya, "Kurama, kenapa wajahmu begitu serius? Apa kau sedang memikirkan sesuatu?" Kurama menjawab, "Naruto, kalau aku menggunakan kekuatan ini, aku dan para biju tidak akan bisa bereinkarnasi lagi. Kami akan mati untuk selamanya. Tapi kalau itu bisa membuat Shibai benar-benar lenyap, maka aku rela." Naruto menjawab, "Saat ini mata Tabi dan Son Goku sudah masuk ke tubuh Shibai. Kekuatan para biju di tubuhku jadi berkurang. Jadi, untuk sekarang kita fokus dulu menyelamatkan mata Tabi dan Son Goku. Kalau semua biju sudah kembali, baru kita bicarakan lagi soal kekuatan itu." Cerita kemudian kembali ke Boruto. Ia ternyata bisa mendengar seluruh percakapan di alam bawah sadar itu. Dengan kekuatan Jogan miliknya, ia bisa melihat aktivitas para biju dalam tubuh Jinchuriki. Boruto pun bicara pada ayahnya, "Ayah, aku ingin bilang sesuatu. Tolong jangan gunakan kekuatan rahasia itu. Aku tahu kekuatan itu luar biasa besar, tapi lihatlah risikonya. Lebih baik kita buat rencana lain yang lebih aman. Kita harus cari cara lain agar tak ada yang perlu dikorbankan sebesar itu." Mendengar kata-kata Boruto, Naruto langsung terdiam. Wajahnya terlihat kaget dan berpikir dalam-dalam. Saat Boruto tiba-tiba berbicara, Naruto memandangnya dengan tatapan heran, lalu bertanya dengan nada serius, "Boruto, bagaimana mungkin kau bisa mengetahui isi percakapanku dengan Kurama? Itu adalah sesuatu yang bahkan orang terdekatku pun tak akan tahu." Boruto membalas dengan tenang, "Aku memiliki kemampuan untuk merasakan dan mendeteksi cakra secara mendalam, Ayah. Dari situlah aku bisa memahami apa yang sedang Ayah bicarakan dengan para biju, termasuk Kurama." Percakapan mereka belum selesai, ketika dari balik akar pohon besar, muncul sosok yang sangat kuat, Shibai Otsutsuki. Ia mengenakan sabuk hitam, dan muncul sambil tertawa keras. Dengan penuh percaya diri, ia menunjuk wajah Boruto sambil berkata, "Akhirnya aku bisa bertemu denganmu, Otsutsuki muda. Sudah lama aku mencarimu. Kemana saja kau selama ini menghilang?" Boruto menjawab dengan wajah tenang namun penuh kewaspadaan, "Kalau kau benar-benar ingin tahu, aku bisa memberitahumu. Selama aku menghilang, aku sedang menyusun rencana. Rencana itu cukup sederhana, yaitu untuk menghentikanmu, atau kalau perlu, memusnahkanmu." Shibai tertawa lagi, kali ini lebih keras. Tapi sebelum ia sempat membalas, Toneri Otsutsuki dan Kashin Koji tiba di lokasi. Kashin Koji, yang melihat kehadiran Shibai, berkata dengan nada muak, "Aku sudah menduga.
Makhluk sepertimu pasti lari ke arah Boruto. Kau memang tak punya tempat lain untuk bersembunyi. Mendengar itu, Shibai terlihat tersinggung. Ia menatap Kashin Koji dengan sinis dan berkata, "Apa kau baru saja menyebutku makhluk menjijikan? Kau benar-benar tidak tahu siapa yang sedang kau hadapi." Dengan satu gerakan, Shibai mengangkat jari telunjuknya ke arah langit. Angin langsung berhembus kencang, membentuk badai besar yang mengguncang area sekitarnya. Ia kemudian menurunkan tangannya dengan cepat ke bawah. Seketika, petir besar menyambar ke arah Kashin Koji. Namun Naruto segera melompat, dan dengan tubuh Kurama, ia menahan serangan petir itu. Dengan suara keras dan penuh tekad, Naruto berteriak, "Berani-beraninya kau melukai Kashin Koji. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya sedikit pun." Shibai menjawab dengan tawa dingin, "Mengapa kau begitu peduli padanya? Apa dia begitu penting bagimu?" Naruto menjawab dengan tegas, "Bagi kalian, mungkin Kashin Koji hanyalah manusia biasa. Tapi bagiku, dia sangat berarti. Di tubuhnya mengalir sel milik Jiraiya, guruku, seseorang yang sangat aku rindukan sampai sekarang. Jadi jangan coba-coba menyakitinya. Kalau kau sampai menyakitinya, aku tidak akan ragu untuk menghancurkanmu." Kurama segera menenangkan Naruto. "Naruto, tenangkan dirimu. Jangan biarkan emosimu menguasai. Dalam pertarungan, emosi hanya akan melemahkan pikiran dan mengganggu penglihatanmu. Tetaplah tenang, gunakan akal dan pengamatanmu." Kashin Koji meletakkan tangan di pundak Naruto, lalu berkata pelan namun tegas, "Terima kasih, Naruto. Tapi sekarang saatnya kita menanamkan tekad seorang shinobi. Kita harus bertarung dengan keberanian seperti yang selalu diajarkan oleh Jiraiya. Jangan menyerah, seberapapun kuat lawan yang kita hadapi." Naruto mendengarkan kata-kata itu, lalu mengangguk sambil tersenyum. "Kau benar. Jika itu untuk mengenang shinobi seperti Jiraiya, maka aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku." Melihat situasi semakin panas, Shibai berkata kepada pasukannya, "Kalian semua, cepat bagi tugas. Serang Boruto dan pasukannya sekarang." Pasukan aliansi yang telah dimanipulasi mulai berlari dan menyerang pasukan Boruto dan Naruto. Shibai menggunakan kekuatan Zeno untuk mengacaukan pikiran para aliansi, membagi mereka menjadi dua, yang terpengaruh oleh kekuatan Zeno dan yang tidak. Hal ini membuat pertarungan menjadi kacau karena aliansi mulai bertarung satu sama lain. Inilah yang diinginkan oleh Shibai. Dengan mereka saling membunuh, maka akan lebih mudah baginya untuk menghancurkan planet ini. Apa yang dilakukan Shibai ternyata sejalan dengan ramalan Momoshiki yang menyebutkan bahwa suatu saat Boruto akan kehilangan segalanya. Dahulu, Boruto hidup dengan tenang bersama orang-orang yang ia cintai. Tapi kini, satu persatu orang-orang itu mulai menghilang. Ini adalah awal dari penderitaan besar yang akan Boruto hadapi. Tiba-tiba, Kakashi yang telah terpengaruh oleh Zeno melesat menyerang Boruto dengan Susanoo-nya. Tapi serangannya dihadang oleh Susanoo besar milik Obito. Obito berkata dengan tenang, "Boruto, biarkan aku yang menghadapi Kakashi. Kau fokus saja pada Shibai. Jangan buang waktumu di sini." Boruto menjawab cepat, "Terima kasih, Paman Obito. Aku akan segera menyelesaikan ini." Pertarungan antara Obito dan Kakashi pun terjadi. Obito berhasil menusuk Susanoo Kakashi menggunakan bola Gudodama. Namun Kakashi melompat dan membentuk teknik Shiden dalam wujud kepala naga. Serangan itu menghantam wajah Obito hingga ia terpental. Obito menyadari bahwa serangan itu menggunakan energi alam, sehingga ia tidak bisa menyerapnya. Kakashi mendekati Obito dengan mata Mangekyo Sharingan menyala. Ia berkata dengan suara dalam, "Obito, mengapa kau kembali melakukan ini? Bukankah kau sudah menebus semuanya dulu? Bagaimana mungkin kau sekarang malah bergabung dengan Boruto dan kembali menghancurkan dunia?" Obito menatap wajah Kakashi dengan tenang, lalu menjawab, "Penjelasan apapun tidak akan membuatmu percaya. Jadi, apa yang ingin kau lakukan sekarang?" Kakashi menjawab dengan mantap, "Aku hanya ingin kau kembali ke jalan yang benar. Aku tidak ingin melihatmu mengulangi kesalahan yang sama. Kembalilah bersamaku. Jangan ikut campur dalam urusan Boruto." Namun Obito dengan tegas menolak. "Sudah aku katakan, kalian semua telah dipengaruhi oleh Zeno. Itulah mengapa kalian menganggap Boruto sebagai musuh. Padahal, musuh kita yang sebenarnya adalah Shibai." Kakashi tidak peduli, lalu menggunakan Mangekyo Sharingan hasil pemberian dari Uchiha Hashin. Ia mengendalikan besi-besi tajam dan menambahkan Raikiri pada masing-masingnya,
agar serangannya semakin kuat. Besi-besi itu meluncur ke arah Obito dari berbagai arah. Namun Obito mengaktifkan kembali Kamui, membuat semua serangan itu menembus tubuhnya tanpa melukainya. 4 Bunshin Kakashi berlari zigzag, mencoba membingungkan Obito. Mereka melemparkan shuriken yang langsung diserap ke dalam dimensi Kamui. Tapi ternyata, salah satu Bunshin ikut masuk ke dimensi itu. Kakashi asli lalu menyerang Obito bertubi-tubi dengan Chidori Nagashi di kedua tangan. Tapi setiap serangan menembus tubuh Obito tanpa hasil. Kakashi tahu, jika tubuh Obito tidak bisa disentuh, berarti tubuh aslinya dipindahkan ke dimensi Kamui. Strategi Kakashi pun berjalan. Saat Kakashi asli terus menyerang dari luar, Bunshin-nya menyerang dari dalam Kamui. Dengan teknik Doton berbentuk panah besar, Bunshin itu menghantam bahu Obito. Serangan itu membuat bahunya terluka parah. Obito terlihat kebingungan. Ia menatap tubuhnya yang mulai terluka tanpa sebab yang jelas. Dengan nada pelan, ia berkata, "Kenapa tiba-tiba tubuhku terluka seperti ini?" Tak lama kemudian, ia mengingat kejadian sebelumnya, saat ia menyerap banyak shuriken ke dalam dimensi Kamui. Tiba-tiba ia menyadari sesuatu dan berkata lagi, "Sekarang aku baru paham, ternyata tadi Bunshin milik Kakashi ikut masuk ke dalam dimensi Kamuiku. Mungkin dari sanalah luka ini berasal." Kakashi yang kini berdiri di hadapannya, sudah siap dengan Chidori yang menyala terang di tangannya. Menjawab dengan tenang, "Aku akui, kekuatanmu sekarang memang jauh lebih besar dari kekuatanku, Obito. Tapi jangan lupa satu hal. Soal kecerdasan, kau masih berada di bawahku." Obito menatap Kakashi dan membalas, "Sampai detik ini, aku masih belum menggunakan Gudodama dalam pertarungan ini. Aku sengaja menahannya karena aku ingin kau sadar dan memutuskan untuk bergabung dengan Boruto." Setelah itu, Obito langsung memanggil Susanoo miliknya, yang memiliki ukuran yang sama besar seperti milik Madara. Kakashi melihat Susanoo itu dan berkata, "Jadi kau memutuskan menggunakan Susanoo, ya? Baiklah, kalau begitu, aku juga akan memanggilnya." Kakashi pun mengaktifkan Susanoo-nya, dilengkapi dengan 2 pedang Kusunagi. Kedua Susanoo tersebut langsung bertarung dengan sengit. Setiap pukulan dari mereka menyebabkan getaran hebat yang terasa sampai ke tanah. Sementara itu, di sisi lain, Shikamaru yang sebelumnya dibuat pingsan oleh Sai dengan racun mulai siuman. Ia membuka matanya perlahan dan melihat 2 Susanoo yang bertarung hebat di depannya. Dengan suara lemah, ia berkata, "Pertarungan ini benar-benar menyakitkan untuk dilihat. Kita sebagai aliansi malah saling diadu domba oleh Shibai. Semua ini akibat dari kemampuan Zeno. Bagaimana caranya agar semua aliansi bisa sadar dan tidak terus terpengaruh?" Shikamaru berusaha berdiri. Niatnya jelas, ia ingin menghentikan pertarungan antara Kakashi dan Obito sebelum situasi semakin parah. Namun, tiba-tiba borgol muncul dan membelenggunya. Borgol itu merupakan hasil buatan Amado dan Katasuke. Sai mendekat dan berkata dengan nada tegas, "Diamlah, Shikamaru. Kau sudah memilih jalanmu sendiri, yaitu bergabung dengan Boruto. Karena itu, aku akan menginterogasimu setelah pertarungan ini selesai." Shikamaru yang kini diborgol tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya diam, hatinya dipenuhi kecemasan. Sementara itu, pertarungan Susanoo terus berlangsung. Kakashi dari dalam Susanoo-nya melepaskan serangan Raiton yang sangat besar ke arah Susanoo milik Obito. Obito menahannya dengan 2 pedang miliknya, dan energi listrik itu memantul ke segala arah, menghancurkan pegunungan di sekitar mereka. Obito lalu berkata, "Jangan terlalu percaya diri, Kakashi. Dari tadi aku hanya menahan diri. Aku belum mengeluarkan seluruh kekuatanku karena aku masih berharap kau bisa sadar dari pengaruh Zeno." Kakashi menjawab, "Sudah kubilang sebelumnya, justru kau yang sedang dipengaruhi oleh Boruto. Aku hanya ingin menyadarkanmu." Obito yang mulai kehilangan kesabaran berkata, "Kalau begitu, karena kau tetap keras kepala dan tidak mau mendengarkanku, membuatmu mati bukanlah hal yang sulit. Aku cukup menggunakan Gudodama ini, dan kau pasti mati." Setelah berkata demikian, Obito menendang Susanoo milik Kakashi dengan sangat kuat, membuatnya jatuh ke tanah. Kakashi dan Susanoo-nya terhempas, lalu Obito langsung menghancurkannya dengan Bijudama. Ledakan besar terjadi, dan tubuh Kakashi terpental hingga membentur pohon raksasa. Obito melompat turun dari Susanoo miliknya dan bersiap menebas Kakashi dengan bola Gudodama. Namun sebelum serangan itu terjadi, tiba-tiba Kabuto muncul dari balik bayangan. Ia langsung mengikat tubuh Kakashi dengan ular-ularnya. Obito yang kaget langsung berteriak, "Kenapa kau ikut campur, makhluk menjijikan?"
Kabuto tenang menanggapi dan berkata, siapa yang kau sebut makhluk menjijikan? Memang tubuhku telah berubah menjadi seperti ular, tapi jangan pernah meremehkan kekuatanku. Kabuto lalu melepaskan Kakashi dari lilitan ularnya. Kakashi menatap Kabuto dan berkata, Kabuto, jangan ikut campur. Ini urusanku dengan Obito. Kakashi bangkit lagi dan menciptakan jurus Suiton berbentuk naga besar yang langsung meluncur ke arah Obito. Naga itu membuka mulutnya dan melahap Obito. Tak berhenti di situ, Kakashi menambahkan elemen Raiton ke dalamnya, membuat naga air itu berubah menjadi aliran petir yang sangat kuat. Obito sempat tersambar, namun ia mengibaskan Gudodamanya dan menghancurkan naga tersebut. Panel lalu berpindah, memperlihatkan Boruto dan Naruto. Boruto terlihat lemah, dan Naruto berkata, berikan tanganmu padaku sekarang. Boruto pun mengangkat tangannya, dan Naruto memegangnya untuk mentransfer cakra. Boruto merasakan energi yang berbeda dan bertanya, cakra ini terasa sangat aneh. Kekuatan apa yang kau berikan, ayah? Naruto menjelaskan, itu adalah cakra Rikudo, dan cakra dari seluruh biju kecuali mata tabi dan Sangoku. Dengan ini, kau bisa menggunakan kekuatan semua biju dalam bentuk jutsu. Tapi karena yang kau dapat hanya cakranya saja, kau tidak bisa mengakses mode biju seperti aku dan Himawari. Boruto menggenggam tangannya kuat-kuat, lalu berkata, ini sudah cukup. Terima kasih, ayah. Akan aku manfaatkan kekuatan ini sebaik mungkin. Tak lama, panel memperlihatkan seorang Otsutsuki mendarat di bulan. Ia menatap ke arah bumi dan berkata, jadi itu planet tempat tinggal bocah pemilik Jogan, ternyata ia tinggal bersama Kaguya dan Momoshiki Senpai. Aku tak sabar ingin segera turun ke sana dan melihat sendiri kekuatannya.